sehingga bisa menekan biaya produksi. Nanti kan outputnya karena berinovasi, karena kreativitas, kita juga bisa membantu orang lain. Nah, contohnya seperti Bapak petani yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat agro inovasi dimanapun Anda berada. Nah, jumpa kembali dengan saya sahabat semua. Di kesempatan video kali ini saya akan share kepada Anda semua tentang sebuah penemuan hebat ya dari kawan-kawan petani kita yang ada di Jawa Barat, di Cirebon, dan nanti kita akan lihat. Nah, pada intinya sahabat semua begini ya, tidak akan bosan-bosannya saya ya sebagai pribadi tentunya saya mengajak ya kepada Anda semua, sahabat semua dimanapun Anda berada, mari kita sebagai petani ataupun peternak itu mari kita berinovasi, jadi bereksperimen gitu sahabat semua. Saya itu mengajak kita semua itu optimalkan potensi yang ada. Kita carilah sekarang itu banyak misalnya di Google, di YouTube cara membuat pupuk misalnya, cara membuat pupuk cair, cara membuat apalah segala macam. Sekarang zamannya internet sahabat semua, semuanya ada di Google, semuanya ada di YouTube dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mengajak ya di dalam channel ini mengedukasi, mengajak bahwa pentingnya berinovasi, kita bereksperimen, mencoba apa salahnya. Misalnya saya pun mengetes sebuah pupuk yang saya buat, saya nanam cabai gitu, nanam sendiri cabai sedikit cuma 100 pohon gitu. Saya coba tidak pakai pupuk kandang, tidak pakai pupuk urea dan sebagainya. Kita mencoba pakai pupuk yang buatan kita, yang NPK-nya kita buat sendiri, NPK yang organik, kemudian cara pemeliharaan, cara penyemprotan kita buat sendiri. Jadi eksperimen kita coba. Sekarang belum saya liput ya karena masih baru sebulanan lebih ya tanaman cabainya. Misalnya saya bereksperimen, kemudian ada yang misalnya ada yang cabainya itu ada pucuk ya, mati pucuk, ada busuk akar dan lain sebagainya. Kita coba teliti, coba apa sih sebabnya. Karena misalnya kalau semuanya disamaratakan, misalnya sekarang kan musimnya banyak hujan, nggak gitu juga. Karena faktanya ada juga yang tanaman cabainya misalnya bagus, kan begitu. Tidak semuanya, jadi tidak usah kita kita kambing hitamkan misalnya ke cuaca misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. Ternyata dengan kita berinovasi, kita mencoba, akhirnya kita juga bisa menemukan suatu hal yang baru, bahkan bisa menghemat. Itu intinya dari sahabat semua, itu intinya dari channel yang saya buat, mengedukasi, mengajak mari kita kreatif, berinovasi agar petani ini bisa mandiri, bisa modalnya bisa murah gitu, tapi hasilnya bagus. Bukan hanya itu, juga saya ingin sampaikan bahwa kita bertani itu bukan hanya istilahnya kebutuhan, jangan juga. Petani itu juga jadikan hobi, bertani, beternak itu hobi, tapi bagaimana hobi itu juga menguntungkan sahabat semua. Jadi hobi kita kembangkan supaya menghasilkan. Karena pada prinsipnya bekerja, berbudidaya ya apapun itu, budidaya tanaman atau budidaya peternakan atau perikanan, itu intinya kan kita cari hasil juga gitu. Selain hobi juga fokuskan bagaimana hasilnya ini optimal gitu. Maksudnya seperti itu sahabat semua. Jadi sekaligus ayo kita berinovasi, berkreativitas, dan tentunya agar supaya petani kita ini tidak tergantung misalnya kepada pupuk pabrikan misalnya dan lain sebagainya, pestisida pabrikan dan sebagainya, sehingga kita bisa berinovasi sendiri, sehingga bisa menekan biaya produksi. Pada akhirnya nanti kan outputnya kita
untungnya lebih besar kan begitu. Karena modal atau cost itu yang rendah, maka untung akan jadi naik begitu. Nah, sahabat semua, juga mari kita lihat ya sebuah tayangan video yang tentu sangat menginspirasi bagi saya, dan tentunya juga mudah-mudahan menginspirasi bagi sahabat semua dimanapun Anda berada. Ya, inilah yang saya inginkan untuk inovasi seperti berinovasi ya, bagaimana bukan hanya kita untung untuk diri sendiri, juga karena berinovasi, karena kreativitas kita juga bisa membantu orang lain. Nah, contohnya seperti Bapak petani yang satu ini yang ada di Cirebon, dia bisa menciptakan pupuk sendiri, bukan hanya pupuk untuk dirinya, tetapi juga bisa memberikan atau membantu petani-petani yang lainnya. Nah, ini yang harus dicontoh. Yuk, jadi langsung kita lihat saja sahabat semua tayangan berikut ini. Selanjutnya, saudara, kondisi pupuk bersubsidi yang sulit didapat membuat banyak petani merana. Hektaran sawah jadi rusak diserang hama karena kesulitan membeli pestisida. Karena masalah ini, seorang petani di Cirebon berhasil berinovasi membuat pupuk organik padat dan cair dari kotoran sapi. Bahkan, dirinya mendirikan laboratorium menciptakan zat aktif pengendali hayati dan juga membantu banyak petani lainnya. Rojai bukan cuma sekadar petani biasa. Ia petani yang berinovasi dengan membuat pupuk sendiri untuk lahan sawah miliknya. Awalnya, Rojai, petani asal desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, sama halnya dengan petani lain yang bergantung pada pupuk pestisida. Namun harga pupuk pestisida yang makin mahal membuat petani kesulitan. Untuk itu, Rojai berinovasi dengan membuat laboratorium sendiri untuk memproduksi pupuk organik dari kotoran sapi. Setiap hari, Rojai membersihkan kotoran sapi yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Lalu ia semprotkan tumpukan kotoran sapi dengan cairan probiotik hasil buatannya sendiri menggunakan rumen, yang merupakan zat bakteri aktif dalam waduk sapi yang telah dipotong. Aktivitas pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair telah dilakukan Rojai sejak tahun 2017. Sejak saat itu, ia tidak bergantung pada pupuk dan pestisida kimia. Namun tidak berhenti di situ. Ia ingin terus berkembang. Meski hanya lulusan SMA, Rojai belajar dengan banyak petani, pemerintah, hingga profesor di berbagai pelatihan. Beberapa bulan lalu, Rojai menjalin kerjasama dengan tim pengendali organisme pengganggu tanaman Indramayu untuk membangun laboratorium agen pengendali hayati. Ia mulai membuat zat aktif untuk pengurai bakteri dan pengusir hama. Rojai ingin membuktikan bahwa petani dapat mandiri. Petani tidak perlu selamanya bergantung pada pupuk dan pestisida kimia. Petani juga mampu mengolah sendiri untuk meningkatkan produktivitas. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk pembuatan pupuk padat, untuk pembuatan POC, bahkan untuk fermentasi pakan. Untuk fermentasi pakan, untuk penyimpanan pakan untuk sapi, dan juga untuk pembuatan jamu ternak juga. Jadi alhamdulillah selama dari 2017 saya berusaha memutus ketergantungan dari pabrikan. Dan itu berhasil. Bukan sekadar bermanfaat untuk diri sendiri, kini Rojai dan kelompok tani Tegal Karang justru menerima banyak kunjungan dari petani terkait terobosannya ini. Mereka juga mendapatkan keuntungan dengan memproduksi puluhan ton pupuk organik padat dan ribuan liter pupuk organik cair untuk memenuhi pesanan dalam dan luar Pulau Jawa. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Nah, begitu sahabat semua, tayangannya begitu sangat menginspirasi bagaimana seorang petani itu karena kreativitas, berinovasi, mencoba, berusaha, sehingga akhirnya pada satu kesempatan atau satu saat dia menemukan sebuah hal baru, sehingga hal baru itu yang sangat bermanfaat bagi dirinya tentunya juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, demikian sahabat semua video kali ini, semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Bye.